Kalau Tuhan kirim beban yang berat, berarti Tuhan telah membekali Anda pundak yang kuat. Ada masalah ya yang datang itu sebagai bentuk ganjaran, Pak ya, tapi ada juga nanti ya masalah itu sebagai sebuah uji kepantasan, kemudian juga ada sebagai hadiah. Yang tadi Pak Jumala sampaikan adalah contoh bahwa masalah itu sebagai ganjaran. Bagi orang yang menumpuk masalah-masalah kecil akhirnya menjadi sebuah krisis, akhirnya menjadi kanker stadium 4. Iya. Seperti itu. Betul. Ya. Nah, orang itu karena di awal itu dia sudah ya tidak mau menyambut, tidak mau mengakui, tidak mau membuka itu masalah. Yes. Tidak mau menyambut, tidak mau mengakui. Yes. Tapi tadi sudah baik sekali diberikan contoh sama Pak Jumala. Ketika masalah itu datang masih kecil, segera dibuka, segera diakui, dicarikan solusinya, hikmahnya muncul, diterapkan, nanti akan memunculkan sebuah hadiah. Iya. Nah, kemudian perlu kita ingat Pak ya, ternyata masalah itu sebuah pesan ya, pesan yang dikirimkan Tuhan kepada kita. Oi manusia, kamu jangan lupa ya, kamu sudah saya berikan otak. Nah, di dalamnya itu ada kejeniusan tapi masih menganggur. Masalah ini sebagai bidan yang akan membantu melahirkan kejeniusan dari otak Anda. Nah, kalau orang mengandung hamil 9 bulan 10 hari menghindari bidan, dia susah lahir, Pak. Agar kejeniusannya lahir, maka dia harus ketemu bidan kejeniusan yang disebut masalah. Jadi orang yang menghindari masalah, dia tidak akan bertambah jenius, otaknya itu nganggur, Pak. Jadi maka kita harus sambut masalah itu. Dan ingat, kalau orang kirim paket, Pak, bisa salah alamat. Tapi kalau Tuhan yang ngirim paket ke kita, tidak mungkin salah alamat. Betul. Berarti sudah ditakar, Pak. Oh, I see. Yes. Jadi kalau saat ini kita mengatakan begitu berat beban hidupku, anakku 5 butuh biaya sakmene, bojoku 4 butuh biaya sakmene. Anda lupa bahwa yang ngirim itu semua itu Tuhan. Artinya apa? Anda jangan lupa, kalau Tuhan kirim kamu beban yang berat, berarti Tuhan sudah terlebih dahulu kirimi Anda pundak yang kuat. Wow. Kalau Tuhan kirim beban yang berat, berarti Tuhan telah membekali Anda pundak yang kuat. Good. Jadi pundaknya datang dulu, pundak yang kuat, maka dikirimkan masalah yang besar. Iya. Nah, permasalahannya kalau Tuhan tadi itu ngasih pundak kita kuat, tapi masalah kita nggak terselesaikan, itu bukan pundaknya yang nggak kuat, cara mikulnya yang salah. Sering saya ceritakan ya, kalau zaman dulu belum ditemukan mobil, itu seorang petani itu mengangkut hasil panennya dari sawah ke gudang atau dari gudang ke pasar untuk dijual. Itu biasanya misalnya 1 kintal padi ya dimasukin karung, kemudian diikatkan di punggung kuda, sebelah kanan akan jatuh, diikatkan sebelah kiri akan jatuh. Akhirnya dia bingung, ambil 1 kintal batu, diikat jadi 2, kemudian seimbang dinaikkan ke punggung kuda, kemudian dibawa ke gudang atau dibawa ke pasar. Kelihatannya jenius, tapi salah mikul. Kenapa? Karena akhirnya si kuda tadi terbebani 2 kintal, 1 kaki 1 batu. Jadi berat. Sebenarnya nggak perlu seberat itu. Kalau 1 kintal tadi itu dibagi 2 karung 50 kilo. Akhirnya apa? Bebannya itu tetap 1 kintal atau 100 kilo, tetapi kudanya itu rasanya seimbang, kudanya itu ringan. Betul. Nggak usah bawa 2 kintal. Nah, sama kalau kita punya masalah finansial, masalah pendidikan anak, masalah bisnis, masalah sebagainya, itu masih terlalu berat bagi pundak kita. Bukan pundaknya yang lemah, tapi kita belum punya strategi yang tepat.